rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75, kami selaku generasi penerus pelajar pejuang kemerdekaan tidak kehilangan semangat untuk tetap meneruskan tradisi upacara yang sudah kami lakukan selama 12 tahun. Puji syukur semangat juang eyang-eyang terdahulu tidak pernah luntur hingga saat ini. Demi menghormati dan menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan, dalam suasana pandemi COVID tahun ini, kami akan tetap merayakan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020 dalam bentuk virtual. Kami mencoba merangkum ke dalam sebuah video sejarah perjuangan orang tua dan eyang-eyang kami yang tergabung dalam Tentara Pelajar. Sebuah gerakan inisiatif yang dilakukan oleh para pelajar tanah air yang pada masa itu memilih untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta kegiatan-kegiatan para generasi penerus yang tergabung dalam satu organisasi yang disebut PKB-PPK atau Penerus Keluarga Besar Pelajar Pejuang Kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Salam putra-putri penerus keluarga besar pelajar pejuang kemerdekaan. Merdeka! Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita tidak terlepas dari peranan pelajar pada masa itu. Mereka yang terpanggil dan tergabung dalam Tentara Pelajar atau Pelajar Pejuang Kemerdekaan berperan serta dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menyampaikan tentang apa dan siapa Tentara Pelajar Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentara Pelajar dan Pelajar Pejuang Kemerdekaan adalah suatu kesatuan militer yang ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana para anggotanya terdiri dari sebagian besar pelajar, SMP, SMA, dan sederajat. Ketika itu mereka masih berusia antara 14 sampai 18 tahun, dan sebagian kecil mahasiswa. Terdapat beberapa istilah untuk menyebutkan tentara pelajar. Di Jawa Timur disebut TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Di Jogja dan Solo disebut Tentara Pelajar atau TP. Di sebagian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja ada Tentara Zeni Pelajar atau TGP. Di Boyolali ada Strum Abteilung atau SA. Di Banyumas ada Mas TP dan ada pasukan pelajar Imam. Indonesia Merdeka atau Mati. Jawa Barat ada Pelajar Siliwangi. Sumatera Utara ada TP Subter. Sumatera Selatan ada Pelajar Sriwijaya. Di Pati ada pasukan T dan Tentara Pelajar Pulanggeni. Di Jawa Tengah lainnya ada Tentara Pelajar Ronggolawe. Di Bali ada Tentara Pelajar Udayana. Di Sulawesi ada Tentara Pelajar Hasanuddin, Tentara Pelajar Sulawesi Tengah, Tentara Pelajar Sulawesi Utara, dan berbagai daerah di Pulau Sumatera, Jawa, Bali. Saat menghadapi agresi Belanda kedua oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, Kesatuan Pelajar Pejuang Bersenjata dimasukkan dalam Kesatuan Otonom dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia, yakni Brigade 17 TNI, dengan Komandan Letkol Insinyur Sudarto. Kemudian, selanjutnya Brigade 17 TNI dibagi menjadi 5 detasemen dengan berbagai rumpunnya. Detasemen 1, TRIP di Jawa Timur dengan Komandan Detasemen Mayor Masisman. Detasemen 2, TP Solo di Solo dengan komandannya Mayor Ahmadi. Detasemen 3 di Jogja, TP Jogja dengan komandannya Kapten Martono. Detasemen 4 TP Siliwangi di Jawa Barat dengan komandannya Kapten Solihin GP. Detasemen 5 atau Detasemen Khusus Tentara Zeni Pelajar dengan dikomandani Kapten Hartawan. Sedangkan kesatuan pelajar pejuang yang lainnya bergabung dalam brigade TNI lainnya seperti SA yang masuk dalam Brigade 5 Panembahan Senopati
dengan komandannya Letkol Ignatius Slamet Riyadi. TP Ronggolawe masuk dalam Brigade 7. TP Pulanggeni, Pati masuk dalam Brigade 17 dan Brigade 7. TP Udayana masuk dalam Brigade 8. TP Hasanuddin, TP Sulawesi Tengah, TP Sulawesi Utara masuk dalam Brigade 10 dan nama tentara pelajar diberikan kepada Bagian Pertahanan Ikatan Pelajar Indonesia. Setelah melebur menjadi Brigade 17 TNI pada tahun 1948 di bawah kendali Markas Besar Komando Jawa atau MBKD. Meskipun secara resmi ada pembagian di wilayah komando, pergerakan kesatuan pelajar yang hanya ada di Indonesia sangatlah fleksibel. Antara satu dan lain komando dapat saling mendukung, bertukar wilayah, atau bahkan berpindah-pindah kesatuan, hanya cukup dengan cara memberitahukan markas komando atau komandan kesatuan setempat. Mobilitas kesatuan ini sangatlah fleksibel karena faktor situasional, karena status mereka sebenarnya adalah pelajar atau mahasiswa aktif yang sewaktu-waktu bila negara memanggil untuk berjuang, mereka akan segera serta-merta berubah peran menjadi tentara aktif. Dalam masa aktifnya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari masuknya kembali penjajah yang akan menguasai kembali negara kesatuan Republik Indonesia, tentara pelajar dan pelajar pejuang ikut terlibat di berbagai pertempuran besar yang terjadi di daerah masing-masing. Banyak pula anggota tentara pelajar dan pelajar pejuang yang gugur dalam pertempuran tersebut. Tentara pelajar dan pelajar pejuang kemerdekaan secara resmi dibubarkan pada awal 1951 dalam sebuah upacara demobilisasi. Masing-masing anggota diberikan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia dan juga diberikan pilihan untuk melanjutkan studi yang terbengkalai selama menjadi tentara pejuang atau melanjutkan karirnya di bidang militer di Tentara Nasional Indonesia ataupun di Kepolisian Republik Indonesia bagi mereka yang berminat. Untuk menghormati jasa para anggota tentara pelajar dan pelajar pejuang kemerdekaan, kini nama tentara pelajar diabadikan menjadi nama-nama jalan di berbagai kota besar di wilayah Indonesia yang kita cintai. Merdeka. Kita sudah 75 tahun merdeka. Indonesia merdeka. 75 tahun kita mengenang perjuangan dan kejuangan orang-orang tua kita yang tergabung dalam Tentara Pelajar Brigade 17 TP. 75 tahun kita mengenang perjuangan dan kejuangan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya pada pertempuran-pertempuran yang terjadi pada tahun 1947 dan 1949 pada saat terjadinya Perang Kemerdekaan I dan Perang Kemerdekaan II. Sejarah mencatat bahwa tentara pelajar berkiprah dan berperan dalam mempertahankan kemerdekaan kita yang akan direbut oleh para penjajah. Kini, 75 tahun sudah kita lalui kemerdekaan kita. Banyak hal yang harus kita teruskan, terutama semangat, kejuangan, dan perjuangan orang-orang tua kita yang tergabung dalam pelajar pejuang Tentara Pelajar Republik Indonesia. Banyak hal yang harus kita teruskan dari tradisi perjuangan dan kejuangan beliau-beliau yang sudah berjasa terhadap negeri ini. Ke depan kita punya pekerjaan yang besar untuk membangun Indonesia Raya.
kita ingin tetap berjuang dan menjaga semangat kejuangan orang-orang tua kita dalam menggapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita ingin tetap menjaga kejuangan dan perjuangan orang-orang tua kita untuk tetap mengembangkan budaya dan mengembangkan struktur sosial bangsa Indonesia dan menjaga lingkungan Indonesia. Kita ingin tetap menjaga perjuangan dan kejuangan orang-orang tua kita untuk membangun nasionalisme dan wawasan kebangsaan Indonesia ke depan. Itu sebabnya kita membentuk perkumpulan penerus keluarga besar pelajar pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kita singkat dengan PKB-PPK, yang dibentuk oleh rumpun-rumpun yang tergabung dalam Kesatuan Brigade 17 Tentara Pelajar, antara lain Rumpun Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP dari Jawa Timur, 217, 317, Rumpun TP Kedu, Rumpun SACSA, Rumpun TGP, Rumpun Laskar Kere, Rumpun Imam Muda, Rumpun Mas TP dari Purwokerto, dan sebagainya. Dari luar Jawa dikenal juga istilah tentara pelajar, antara lain ada Tentara Pelajar TP Aceh, TP Sumatera Utara, TP Sumatera Selatan, dan TP Siliwangi, TP Sulawesi. Itulah sebabnya perkumpulan penerus pelajar pejuang kemerdekaan Republik Indonesia atau PKB-PPK mempunyai beberapa departemen yang terkait dengan keinginan untuk meneruskan perjuangan dan kejuangan orang-orang tua kita, tentara pelajar. Pertama, kita punya Departemen Kesejahteraan yang kita harapkan akan membangun kesejahteraan rakyat Indonesia, akan membangun demokrasi ekonomi di Indonesia yang berkeadilan. Kemudian kita punya Departemen Sosial dan Budaya, Diklat dan Lingkungan Hidup, yang berkeinginan untuk tetap menjaga warisan budaya luhur nenek moyang kita, menjaga struktur sosial yang benar-benar Indonesia. Kita tetap ingin menjaga lingkungan hidup kita. Kita juga punya Departemen Pengembangan Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan untuk tetap menjaga marwah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita juga tetap akan menjaga tradisi kita untuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus setiap tahun di Tugu Proklamasi, tempat di mana dibacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri oleh para pelaku sejarah, generasi 1, generasi 2, dan generasi 3, dan seterusnya dari penerus pelajar pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk perayaan dan penyelenggaraan peringatan upacara 17 Agustus 1945 yang diselenggarakan di Tuprok, kita sudah menyelenggarakan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Dan karena ada pandemi COVID, maka pada tahun ini kita akan selenggarakan secara virtual upacara 17 Agustus tersebut. Kemudian kita juga punya Departemen Organisasi dan Advokasi
yang bertujuan untuk membangun, mengorganisasikan apa yang kita inginkan untuk menjaga perjuangan dan kejuangan orang tua kita dan memberikan advokasi untuk masyarakat. Itulah beberapa hal yang menjadi program-program dan tujuan dari PKB BPK ke depan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Merdeka! Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 yang diadakan pada hari ini, Senin 17 Agustus 2009, bertempat di Monumen Proklamator, Jalan Proklamasi, segera dimulai. Pimpinan upacara memasuki tempat upacara. Pimpinan upacara mempersiapkan barisan peserta upacara. Perhatian, pimpinan saya ambil alih. Seluruhnya, siap! Siap! Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pimpinan upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Siap! Tegak! Siap! Laporan pimpinan upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-64 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera.
Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Rekaman pembacaan pidato dan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, nampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saat
bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu setia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satupun ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi, insya Allah. Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh hadirin. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai.
berikutnya adalah doa yang dipimpin oleh Saudara Tony Sarton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah banyak memberikan kenikmatan bagi kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang kami cintai dan teladani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Engkau berikan sebagai rahmat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, dan semoga kami dapat meningkatkan rasa kebangsaan dan kebersamaan untuk membangun Indonesia yang bersatu, aman, adil, demokratis, makmur dan sejahtera, teguh dan kokoh dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, bimbinglah kami menjadi bangsa yang pandai menghargai perjuangan dan jasa para pahlawan kami, menghormati para orang tua, guru, dan pemimpin kami, tulus menyayangi dan selalu mengasihi keluarga, masyarakat, umat bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami sadar bahwa kami manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan dosa. Karenanya ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebagai kebajikan, yang salah itu sebagai kebatilan, sehingga kami terhindar dari fitnah yang dapat memecah belah persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah bangsa kami dari bencana alam dan malapetaka. Jagalah negara kami dari musuh yang nyata maupun tersembunyi. Kuatkanlah generasi bangsa kami dengan keteguhan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, ampunilah kehilapan orang tua dan pemimpin bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kesempatan pada kami untuk memanfaatkan sisa hidup kami ini sebelum mati menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, masyarakat, umat bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Laporan pimpinan upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-64 telah dilaksanakan. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pimpinan upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Siap! Tegak! Siap! Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pimpinan upacara membubarkan peserta upacara. Perhatian, tanpa penghormatan, seluruhnya bubar, jalan!
Hadirin sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intannya terkenang. Saya Imam Cipta, Indonesia Merdeka, telah dibaca ya. Jadi Belanda itu masuk, nembak-nembak dan rakyat keserakan semua. Mengungsi pada ya? Mengungsi. Terus habis ada dari tahun 45, terus Pak Ade kemana itu? Maksudnya dari perang penjajahan dari Banjarnegara itu dia lalu ke Jawa Barat? Belum Jawa Barat. Terus katanya di wilayah Purwokerto itu daerah mana aja Pak Ade yang pernah didatangin itu? Gunung Slamet itu apa namanya? Gunung Baturaden? Baturaden. Saya malah itu di daerah Belanda operasi ke Cibalang. Cibalang. Masuk rumah lurah. Ya betul. Nah, saya pas di situ, pas di situ, saya lari, Belandanya ambil senjata otomatis itu. Bapak adalah pelaku sejarah, Ibu adalah saksi sejarah. Bapak ingin menyampaikan pesan untuk generasi muda. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jagalah kesatuan dan persatuan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Pesan untuk para generasi milenial, bekerja dengan cerdas, cermat, dan cerdik. Merdeka! Pesan-pesan apa yang Eyang sampaikan pada generasi muda saat ini untuk mengisi kemerdekaan? Pesan saya, generasi muda yang sekarang sudah siap untuk melanjutkan perjuangan dan mengisi kemerdekaan itu sebesar mungkin. Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berjuang dan mampu berdiri di kaki sendiri. Apapun risikonya, Indonesia akan mencapai kemerdekaan yang sebesar-besarnya dan segala kemampuannya. Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia mempunyai kemampuan untuk berdiri di kaki sendiri. Nama saya Sahirin, umur saya 91 tahun. Saya tentara pelajar rumpun Kedu Selatan. Pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saudara-saudara sekalian, rekan tentara pelajar, terimalah salam perjuangan kita
merdeka. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 pelajaran berharga yang saya peroleh dalam perang kemerdekaan selama tugas sebagai anggota tentara pelajar. 1. Tumbuhnya jiwa patriotisme di kalangan tentara pelajar. Anggota tentara pelajar telah teruji dan tidak diragukan lagi kesetiaannya kepada tanah air, bangsa, dan negara. Mereka rela mengorbankan dirinya, bahkan jiwanya untuk negara. Terbukti banyaknya korban tentara pelajar di medan pertempuran. Kedua, pengabdian tanpa pamrih. Pengabdian tentara pelajar dilandasi oleh kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk bela negara. Mereka rela meninggalkan bangku sekolah dan untuk berjuang. Dengan perkataan lain, mereka berjuang sambil sekolah. Ketiga, tumbuhnya rasa percaya diri. Dengan semangat persatuan dan kesatuan dilandasi oleh keyakinan, kita telah berhasil mencapai apa yang dituju, yaitu kemerdekaan Indonesia yang kita peringati pada hari ini. Sekian, terima kasih, dan merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan Hari Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 2020, perkenankanlah kami menyampaikan dirgahayu negeriku yang tercinta. Semoga kita semua berada di dalam kebahagiaan bersama. Kepada generasi penerus ex-tentara seni pelajar Brigade 17, bahwa sesungguhnya di dalam diri kalian telah teralirkan darah perjuangan membela kemerdekaan dari para ayah-ayah kalian. Aku berpesan, kobarkan perjuangan itu. Kobarkan perjuangan itu demi tercapainya kebahagiaan bersama. Amin. Merdeka! Tanpa hana dharma mengrawat. Artinya tanpa ada, tidak pernah ada dharma. Dharma itu kejujuran, kamu kan yang mendua. Jadi kalau sudah bilang iya, jujur, ya itu anak muda sekarang harus itu. Perjuangan zaman dulu adalah sangat tulus, penuh pengorbanan, dan sangat berani luar biasa, meskipun dengan senjata yang amat sangat sederhana. Memang zaman dulu itu masanya masa penjajahan, masa perang, jadi musuhnya jelas ini. Dulu memang lebih ke fisik, jadi perjuangannya lebih fisik, jadi harus tahan banting. Tentunya kita amat sangat menghargai perjuangan para orang tua, generasi pejuang zaman dulu telah bersusah payah untuk lepas dari penjajahan. Perjuangan mereka saat ini yang saya lihat hanya sebagai target kemerdekaan mereka, bukan target utama, tetapi solidaritas itu yang mereka lakukan. Kecewa saya, ya. Kecewa semua. Perjuangan sekarang ini, kok lihat yang berita terakhir, kok jenderal-jenderal itu korupsi. Tiap teman-teman gugur, anak-anak TP gugur ya.
Seraya juga banyak yang kok sudah lupa. Ya tentunya dengan potensi diri masing-masing itu ditingkatkan potensi masing-masing, karena manusia Indonesia potensinya banyak. Jadi keahlian kita apa, kita maksimalkan, lalu kita berikan yang terbaik untuk Indonesia. Cukup dengan kegiatan yang positif. Positif ini bukan berarti harus berupacara atau menyanyikan sorak-sorai dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada mengisi kreativitas pada kemampuan masing-masing. Seharusnya jangan hura-hura saja ya. Jadi harus ada sesuatu yang bisa dipetik untuk lebih memajukan bangsa ini. Acara yang saat ini dilakukan ya memang kelihatannya sih lebih ke seremonial ya. Mungkin harus lebih milenial lagi, lebih out of the box. Jadi jangan acara-acara yang rutin, upacara sih dari dulu ya gitu-gitu aja, artinya nggak ada yang spesial ya. Jujur, saya salut sama panitia bisa mengumpulkan generasi 2, generasi 3, apalagi generasi satunya. Tetapi makna yang ada selama ini hanyalah upacara. Tetapi boleh ditanya kepada generasi kedua dan ketiga, makna ini terasa tidak? Terasa apakah kita ikut merayakannya atau hanya sekedar seremonialnya saja karena kita melakukan kebersamaan. Lebih baik lagi kalau kita buat untuk generasi 3, generasi 2, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Temanya saja yang kita pakai, perayaan proklamasi atau perayaan kemerdekaan. Itu menurut saya ya. Anak-anakku, kita titipkan Indonesia kepada kalian. Generasi muda, kami titipkan Indonesia kepada kalian. Saya siap menjaga Indonesia. 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 Indonesia harus maju. Indonesia harus jaya. Majulah Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus kita itu memperingati Hari Kemerdekaan, dan di situ terasa bahwa kita ini yang dulunya dijajah sama Belanda merasakan rasa merdeka itu. Jadi kerasaan merdeka itu terjadi pada saat pertempuran kita itu merdeka, ingin merdeka, bukan dimerdekakan oleh siapa, tapi kita proklamirkan negara Indonesia itu merdeka. Belum ada tentara itu ya, semua jadi ya barisan keamanan semua menjadi bersatu, dan tentara pelajar itu terdiri dari remaja itu yang dulu bergerombol-gerombol dan membentuk suatu pasukan kecil sebelum dijadikan satu. Jadi tiap 17 kita ingat bahwa perjuangan dari kita itu semata-mata dari teman-teman, khususnya para pelajar, itu sudah mulai ada rasa bangga menjadi orang Indonesia itu. Jadi kita masih merdeka, jadi tiap 17 kita memperingati itu dan memperingati teman-teman kita yang sudah gugur. Udah sampai sekarang udah nggak ada yang merawat itu. Jadi ora dadi opo dadi tumbale negara gitu ya. Anak-anak generasi sekarang dan seterusnya, aku pesankan untuk kuasailah bahasa asing. Lebih dari 2-3 itu lebih baik, tapi kalau hanya satu saja tapi menguasai betul, itu
sudah baik, karena dengan bahasa itu kalian itu bisa inilah buah bagi saya ya, karena saya juga sudah pernah di Yugoslavia 6 bulan. Itu bahasa mereka tidak saya ketahui, mereka misalnya bahasa Inggris juga tidak lengkap, saya juga tidak lengkap. Itu ada gap karena dengan bahasa itu kita itu bisa mengetahui keadaan luar, bisa mengetahui ilmu yang ternyata gayeng itu adalah ilmu yang berbahasa Inggris dan ilmunya orang Cina. Jadi semboyannya kita itu semboyan yang waktu itu ada itu hanya merdeka atau mati. Jadi semangat kita bertempur itu tinggi, walaupun dengan bambu runcing ya ini, tapi itu semangatnya tinggi, ya, semangat tinggi untuk membela tanah air yang dari Sabang sampai Merauke. Berarti selain untuk membangun bangsa, berarti untuk semangat Oh itu ya, jadi jangan sampai kita itu semangatnya untuk membangun negara itu lantas hilang gitu aja. Itu harus tanpa semangat yang tinggi, lalu kita itu lalu mengajukan bangsa dan negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Mari kita teruskan semangat pejuang pendahulu kita, tentara seni pelajar, dengan ikut aktif menunaikan janji kemerdekaan kepada generasi penerus tentara seni pelajar. Terus maju, terus belajar untuk masa depan. Long life education. Merdeka! Selamat pagi Indonesia, merdeka. Saya Dr. Evelina Susana, spesialis patologi anatomi, putri dari Letnan Kolonel Ebenezer Sinuraya, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, Angkatan 45, Sektor 3 Halilintar, Subteritorial 7 Sumatera Timur, mengucapkan Hari Kemerdekaan ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang telah kita terima merupakan warisan yang sangat berharga dari para pahlawan pendahulu kita, sehingga kita hidup merdeka di negara tercinta Republik Indonesia. Perjuangan para pahlawan harus tetap kita lanjutkan, yaitu dengan cara mengisi kemerdekaan dengan berbakti bagi nusa dan bangsa di bidang pekerjaan kita masing-masing, juga ikut serta dalam pembangunan di segala bidang yang telah ditetapkan negara dengan tetap menjunjung tinggi cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berajaskan Pancasila. Sehingga jerih payah, tumpah darah, pejuang yang gugur saat mempertahankan kemerdekaan maupun para pejuang yang ikut serta membangun bangsa dapat terwujud, di mana suatu hari kelak Indonesia mampu mandiri dan menjadi negara yang besar dan disegani oleh negara-negara di dunia. Selamat berjuang, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saudara-saudara, seluruh rumpun Tentara Pelajar Eks-Brigade 17, saudara-saudaraku, keluarga besar Imam Muda yang berbahagia. Saya Uganda Erwanto dari Imam Muda. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh peserta untuk selalu bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudaraku yang berbahagia, apabila kita kilas balik mengenal masa perjuangan bapak-bapak kita, berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah,
kita dapat bayangkan betapa heroiknya semangat bapak-bapak kita, para pejuang imam atau Indonesia Merdeka atau Mati, dan seluruh rumpun tentara pelajar ex-Brigade 17. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya merupakan kebahagiaan bagi saya dalam mengulas perspektif generasi milenial. Saat ini, generasi milenial merupakan generasi dengan usia emas yang istimewa di Indonesia. Mereka lahir pada masa perkembangan teknologi yang sangat maju. Generasi milenial punya tantangan tugas dalam persaingan pendidikan dan pekerjaan yang kompetitif. Mereka diharapkan mempersiapkan skill dan kemampuan baik prestasi akademis maupun non-akademis. Disinilah peran pemuda yang diharapkan menjadi penggerak di tengah-tengah masyarakat yang makin kritis. Pemuda diharapkan membawa ide-ide segar, pemikiran kreatif dengan metode thinking of the box yang inovatif. Jangan pernah menyentuh atau menggunakan miras, narkoba, apalagi korupsi. Hal ini akan merusak mental, moral, dan karakter bangsa. Demikian harapan saya kepada generasi milenial agar dapat membangun Indonesia pada masa kini dan masa mendatang. Dengan semangat yang berkobar, SDM yang unggul dalam menciptakan Indonesia maju. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke-75. Selamat bertugas. Salam Imam Muda. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB-PPK, mungkin yang dimaksud dengan PKB-PPK adalah Persatuan Keluarga Besar Pelajar Pejuang Kemerdekaan. PKB-PPK itu dulu dibentuk oleh para mantan tentara pelajar dari berbagai rumpun, kurang lebih ada 20 rumpun yang bergabung di PKB-PPK itu di tahun 1983. Nah, pada saat sekarang, alhamdulillah PKB-PPK itu sudah bisa diteruskan oleh anak-anaknya sebagai penerus keluarga besar pelajar pejuang kemerdekaan. Mudah-mudahan semangat juang dari para orang tuanya, para pejuang kemerdekaan itu masih melekat dan terus dikembangkan. Dan mereka itu berjuang betul-betul dengan semangat, tanpa memikirkan nanti jadi apa, mendapat apa, semuanya tanpa pamrih. Itu di era-era antara 45 sampai 50. Dan dari semuanya kalau kami boleh rangkumkan, itu sifat-sifat yang bisa kita ikuti adalah sifat-sifat bajik. Bajik itu artinya kebaikan. Kalau kita panjangkan, bajik itu singkatan dari berani, baik, benar, jujur, ikhlas. Itulah sifat-sifat tentara pelajar menurut kami. Dan itulah yang harusnya melekat di jiwa anak cucu mantan tentara pelajar pejuang kemerdekaan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun dan selamat kepada panitia pelaksana upacara 17 Agustus 2020 dengan menggunakan protokol COVID-19. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Setio Wasisto, putra dari Bapak Marwoso Surosewoko, tentara pelajar ex-Brigade 17 Semarang, memaknai 17 Agustus kali ini tahun 2020 bahwa peringatan Hari Kemerdekaan kita tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
karena kita masuk pada situasi pandemi. Dalam situasi pandemi ini, tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan-kerumunan. Akan tetapi di satu sisi kita juga harus tetap berjuang bahwa ekonomi harus berjalan. Dua sisi ini sebagai dua sisi mata uang yang tidak boleh hanya dilihat satu sisi saja, tapi harus dua sisi harus berjalan bersama-sama. Ini yang harus kita perjuangkan, dan saya yakin PKB-PPK mampu untuk memberikan peran serta, memberikan sumbangsih yang positif untuk kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Bersatu kita bisa, dan kita bergandeng tangan untuk berjuang di suatu yang berbeda kali ini. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pernyataan ini jelas tertulis di dalam isi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan di Indonesia itu tidak tercapai dengan mudah, tapi dibutuhkan suatu perjuangan yang sangat berat sekali dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia bersama-sama dengan TNI dan juga dengan tentara pelajar, yaitu orang-orang tua kita yang pada saat itu berjuang bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada saat itu tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Tidak melihat suku, tidak melihat golongan, tidak melihat status sosial, semua berjuang bersama-sama demi kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini. Bagaimana ke depan? Ke depan tantangannya tidak mudah. Apalagi kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang bukan hanya dihadapi oleh Indonesia saja, tapi dihadapi oleh seluruh bangsa dan negara di dunia ini. Kita menghadapi krisis, bukan hanya krisis ekonomi dan keuangan, tapi ini adalah krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan. Jadi inilah tantangan, salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan. Kita akan menghadapi suatu keadaan yang kita sebut sebagai new normal. Tapi saya yakin dengan kebersamaan kita semua, dengan persatuan dan kesatuan yang terus kita tingkatkan, insya Allah kita bisa melalui kondisi yang susah ini saat ini, dan tentunya akan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Berkenaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, kami ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Semoga Indonesia terus berjaya dengan mentoleransi tiap perbedaan dan mencintai semua rakyatnya. Kepada generasi muda penerus bangsa, teruskan, ubarkan perjuangan kami demi keutuhan Indonesia. Masa depan itu pertiwi ada di tangan kalian. NKRI adalah harga mati. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Salam Merdeka. Halo semuanya, saya Adinda Parama Putri, cucu dari Eyang Rahmat Widodo dan Eyang Imam Suparjo, generasi ketiga Brigade 217. Selamat ulang tahun yang ke-75 untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga jaya selalu, semakin guyup dan seluruh warganya diberikan kesehatan. Saya sangat mengapresiasi sekali panitia pada tahun ini yang tetap semangat dalam merayakan kemerdekaan Indonesia. Meskipun pada tahun ini kita tidak bisa melaksanakan upacara fisik di Tugu Proklamasi seperti biasanya. Pesan saya kepada pemirsa adalah jangan menyerah dalam melawan virus corona. Tetap melaksanakan seluruh protokol kesehatan seperti melakukan jaga jarak, gunakan masker dan rajin mencuci tangan. Kita adalah negara yang hebat. Darah pejuang mengalir dalam tubuh kita. Kita harus selalu semangat dalam melawan virus ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Halo, aku Indah dari TGP. Kemerdekaan tahun ini kita rayakan dengan cara yang berbeda. Walaupun begitu, semangat kita semua tidak akan luntur dan tetap semangat untuk kebangkitan Indonesia. Semoga Indonesia bisa bangkit dari pandemi ini. Semoga Indonesia bisa lebih maju dan kaum muda juga bisa terus berkarya. Walaupun di saat pandemi kita tidak boleh putus asa. Semoga di tahun selanjutnya kita bisa melakukan upacara lagi walaupun dengan protokol yang baru atau kebiasaan yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Astaran. Dirgahayu negaraku. Mari kembangkan imaji kreativitasmu untuk Indonesia yang lebih maju. Aku di sini dan kau. Pandangan saya sebagai generasi milenial mengenai mengisi kemerdekaan Indonesia dapat kita lakukan dengan cara meneruskan perjuangan para pahlawan di bidang persatuan dan kesatuan. Mudah untuk kita ucapkan, namun sulit untuk kita laksanakan. Para pahlawan mampu berjuang tanpa memandang perbedaan di antara mereka, karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memerdekakan Indonesia. Saya yakin kita bisa melakukan hal yang sama, dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan melindunginya dari segala macam ancaman. Tentu saja dengan harapan itu bukan menjadi tren yang sementara ataupun sekedar ikut-ikutan, namun bisa menjadi mindset bagi putra dan putri bangsa Indonesia. Semoga kita bisa menjadi ujung tombak bagi Ibu Pertiwi dan berdiri tegak melindungi Indonesia. Mungkin perayaan kemerdekaan tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin biasanya kita membuat perayaan besar dengan sukacita, dengan haru, gembira, diiringi dengan rentetan-rentetan acara dan upacara tentunya. Walaupun tahun ini kita terhalang oleh pandemi, kita gak boleh kehilangan semangat kita untuk tetap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk itu, ayo kita rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan aman tentunya, dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Indonesia. Halo semua, saya Didit Maulana, generasi ketiga dari rumpun SACSA. Nah, seperti eyang-eyang kita yang zaman dulu berjuang untuk meraih kemerdekaan, sekarang kita perjuangannya beda. Mari kita bersama-sama memajukan kesejahteraan bangsa dengan cara mendukung produk lokal. Bangga memakai buatan Indonesia. Nah, saya memulainya 9 tahun lalu dengan membuat ikat Indonesia. Kamu pasti juga bisa. Dari lingkungan yang terkecil, mari kita support kesejahteraan bersama. 17 Agustus tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya pandemi COVID-19 yang biasanya menjadi hari kemerdekaan yang diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai macam kegiatan yang juga seringkali menjadi ajang silaturahmi bagi banyak pihak di setiap tahunnya. Namun dengan adanya pandemi ini bukan berarti kita tidak dapat bersilaturahmi, karena dengan adanya perkembangan zaman kita dapat dengan mudah bersilaturahmi melalui fasilitas yang ada, misalnya video call. 17 Agustus tahun ini juga menjadi tantangan untuk semua pihak karena kita semua dituntut untuk berkreativitas lebih agar kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan versi terbarunya.
Kita sebagai generasi penerus harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa agar perjuangan eyang-eyang kita dulu tidak sia-sia. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Di hari kemerdekaan ini sebenarnya kita bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa, tetapi kita sebagai anak muda juga harus ikut meneruskan perjuangannya dengan cara meningkatkan potensi diri, skill, dan kemampuan diri kita untuk memajukan negara ini. Persatuan, itulah yang ingin kita jaga. Tiap tahunnya kita berusaha untuk mempereratnya. Usaha dan keringat kita curahkan berbulan-bulan hanya untuk persatuan dan kesatuan. Mata yang tertuju pada pasukan mencerminkan kebanggaan terhadap persatuan. Namun, persatuan ini kian harinya pun pudar, sirna di kalangan pemuda. Dengan usaha ini kami berharap dapat menanamkan rasa juang akan kemerdekaan, rasa yang tertanam dalam diri seluruh pemuda. Menurut saya, perjuangan pada zaman dahulu itu saya kutip dari perkataan Bung Karno pada waktu itu, bahwa perjuangan pada zaman dahulu itu adalah merebut nasib bangsa. Bagaimana nanti nasib bangsa ini ditentukan oleh bangsa ini sendiri tanpa dikuasai oleh bangsa lain. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, eyang-eyang kita diridhoi dan berdirilah bangsa yang kita cintai ini. Menurut saudara, bagaimana mengenai generasi penerus tentara pelajar seperti kita ini di zaman dalam mengisi kemerdekaan sekarang ini? Dalam mengisi kemerdekaan ini, menurut saya sebagai generasi penerus bangsa seperti kita ini, patutlah kita berpikir lebih positif, bertindak lebih kreatif, sehingga bangsa ini akan mempunyai sumber daya yang baik, sumber daya yang bisa memajukan bangsa ini dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain.